Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Warisi SPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 3 Tegal. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif atau IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan metode Berkje. Langkah-langkah Berkje terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan berisi tentang pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran dimaksudkan bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan, atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat adalah terbentuknya generasi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berprestasi, dan peduli terhadap lingkungan. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan murid yang berbudi pekerti melalui penanaman budaya positif. Adapun tahapan Berkje yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaan, apa yang harus saya lakukan agar budi pekerti murid terwujud? Bagaimana cara meningkatkan budaya positif murid yang berkaitan dengan budi pekerti? Adapun tindakan yang dilakukan, yaitu bekerja sama dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua murid. Mengidentifikasi budi pekerti murid, menuntun laku murid untuk perubahan yang lebih baik, dan menerapkan budaya positif di sekolah. Yang kedua, yaitu ambil pelajaran. Pertanyaannya, adakah sekolah lain yang berhasil menerapkan budaya positif untuk meningkatkan budi pekerti? Hal-hal apa saja yang mendukung budaya positif di sekolah dengan meningkatkan budi pekerti? Siapa saja yang dapat mendukung dalam pelaksanaan budaya positif? Dan bagaimana mewujudkan budi pekerti murid melalui budaya positif di sekolah? Sedangkan tindakan yang dilakukan adalah mencari informasi sekolah lain yang sudah berhasil menerapkan budaya positif, memetakan aset atau potensi kekuatan yang ada di sekolah yang dapat mendukung budaya positif, membangun komunikasi terutama dengan rekan guru dan orang tua murid. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya, apakah dengan penerapan budaya positif budi pekerti murid dapat terwujud? Hal-hal baru yang dapat saya lakukan setelah terwujud budi pekerti, bagaimana menyiapkan daya pendukung untuk mewujudkan murid yang berbudi pekerti secara berkelanjutan. Adapun tindakan atau penyelidikannya, membuat gambaran tentang hal-hal baik jika tercapainya perubahan yang diinginkan, terwujudnya budaya positif di sekolah, berkolaborasi dengan rekan sejawat, mengamati perilaku murid di lingkungan sekolah dan di luar sekolah. Yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaannya, langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk menerapkan budaya positif di sekolah? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai target yang diinginkan? Bagaimana tindakan-tindakan yang harus saya lakukan untuk mendukung penerapan?
Siapa saja yang akan dilibatkan? Apa indikator keberhasilan dari kegiatan ini? Adapun tindakan atau penyelidikannya, penanaman nilai-nilai karakter profil belajar Pancasila dalam melaksanakan pembelajaran dan pembimbingan yang berpihak pada murid. Membuat indikator dan target keberhasilan dan melakukan evaluasi perubahan. Menerapkan budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Menerapkan budaya TMTP, tolong, maaf, terima kasih, dan permisi. Yang kelima, atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja yang dilibatkan dan peran apa yang akan dilakukan dalam penerapan budaya positif? Bagaimana caranya menjaga komitmen dan konsisten dalam melaksanakan budaya positif? Adapun tindakan dan penyelidikannya, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, menyusun strategi yang dapat mewujudkan pendidikan budi pekerti di sekolah melalui budaya positif. Berkoordinasi dengan wali murid untuk mengamati perilakunya ketika di luar sekolah. Melakukan penilaian sikap dengan menggunakan instrumen penilaian diri, teman sejawat, dan observasi sikap di lingkungan sekolah. Memfokuskan pada prosesnya agar senantiasa tetap konsisten dan berkelanjutan. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja, semoga membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak kepada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.